Dan di sini kami akan melaksanakan podcast Pramuka. Dan di sini kita kedatangan narasumber yang sangat hebat dari kakak-kakak Pramuka IPB. Dengan saya Fairuz bersama Kak Adi yang akan membawa berjalannya podcast ini. Halo kakak-kakak, saya Fairuz bersama Kak Adi. Oke, ini saya Adi dari Bibi Pramuka, ada Fairuz juga. Yang kita kenalan yuk. Nama siapa? Oke, baik. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya adalah Haikal. Angkatan IPB angkatan 57, terus jalur pramuka angkatan pertama. Oke, baik. Salam kenal teman-teman semuanya. Perkenalkan, dari saya Mahmud Sahab. Di IPB sendiri angkatan 59 dan di jalur prestasi pramuka IPB di angkatan 3. Di sini kakak, saya Muhammad Aminur Zanzami. Saya pramuka IPB angkatan 50, jalur pramuka angkatan keempat, dan IPB-nya angkatan ke-60. Wah, keren banget ya. Sebelumnya aku udah ngobrol-ngobrol nih sama kakak-kakak pramuka. Nah, kita semua di sini untuk mendapatkan gimana sih pengalaman kakak-kakak pramuka IPB ini untuk melewati perjalanan semasa kuliahnya dari jalur pramuka jalur PIN prestasi ya. Dan di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan dan nanti ada juga nih pertanyaan dari teman-teman media sosial yang akan aku sampaikan. Nah, di sini Kita sapa dulu ya. kita sama dulu. Oke. Sama penonton juga nih, kalau di. Halo penonton, teman. Oke, kita cerita dulu, kita tanya dulu ya. Boleh banget, boleh banget. Siapa dulu nih? Kak Amir, Kak Haikal, panggil. Bagi saya mau yang sebelah saya dulu ya. Boleh. Kak Haikal ini aslinya dari mana? Terus sekolahnya dulu apa, jurusannya? Terus sekarang jurusan apa? Baik, saya dari Garut, Kak. Terus asalnya SMA 2 Garut, jurusan di IPB Teknologi Hasutan dan ambil dari 3. Kemudian saya sendiri dari oke. Mungkin teman-teman untuk saya sendiri dari Kabupaten Sukabumi, asal dari SMA yang 1 Pramuka dari jurusan FIPA kalau di SMA, dan sekarang masuk IPB di jurusan Ilmu Komputer. Saya masuk di angkatan 3 jalur prestasi pramuka. Mungkin boleh dari kami. Oke, aku Muhammad Aminur Zanzami. Aku jalur prestasi pramuka angkatan ke-4. Aku sekarang kuliah di IPB jalur jurusan manajemen sumber daya lahan. Dulu SMA-nya itu di Mandor Kota Bogor dan ambil jurusan IPA. Wah, keren banget ya. Ternyata kakak-kakak yang di samping ini bukan dari Bogor semua, tapi ada dari luar Bogor juga. Nah, yang menariknya ini tadi ada beberapa jurusan yang masing-masing ini kakak-kakak jurusannya beda-beda ya. Dan untuk dulu tuh di SMA kan zamannya belum kurikulum merdeka ya dulu. Nah, kakak-kakak ini dulu pas SMA ngambil jurusan apa sih Kak? Sampai bisa masuk IPB dengan jurusan yang diinginkan. Oh, kalau saya dulu, karena saya di MAN ya, saya masih pakai kurikulum 2013. Dan itu tuh saya dulu ambil jurusan tuh MIPA ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jurusan IPS itu untuk bisa tetap ikut jalur prestasi pramuka dan masuk ke IPB gitu. Karena ada beberapa teman saya yang IPS tuh tetap bisa untuk masuk ke IPB. Oke, teman-teman, untuk saya sendiri dulu di SMA 1 Padang Kuda itu masuk di jurusan IPA ya teman-teman. Dan kebetulan dulu memang di IPB itu kan biasanya emang diutamakan jalur IPA, tapi tidak menutup kemungkinan yang tadi sudah Amin bilang juga, jurusan IPS bisa mendaftar di IPB. Jika ada kesempatan maka coba dulu aja teman-teman. Oke, baik. Untuk saya sama jurusannya IPA juga, dan betul tadi kata teman-teman bahwa di IPB itu nggak hanya harus IPA aja, tapi saya tuh udah sempat cari juga karena beberapa jurusan bisa menerima IPA, IPS, bahkan bahasa pun menerima gitu. Jadi bagi teman-teman nggak menutup kemungkinan gitu, jurusan apapun, entah IPA, IPS atau bahasa bisa juga ke IPB.
Wah, mantap banget ya. Ternyata bisa jadi acuan juga nih buat teman-teman kan sekarang kurikulum merdeka nih kami semua. Jadi bisa jadi penggambaran nanti kalau misalkan ke IPB bisa gak sih gitu. Nah, di pramuka IPB ini kan tentunya berbeda dengan pramuka di SMA ya Kak. Dan sebutannya Racana ya. Untuk pramuka IPB itu nama racananya itu apa Kak? Kalau boleh tahu. Oke, izin jaga teman-teman. Untuk yang putra itu Racana Surya Tirta Kencana, dan putri itu Racana Inggita Puspakirana. Oh baik, dan kalau boleh tahu kakak-kakak di sini di pramuka IPB sebagai anggota atau ada jabatan lain? Oke, mungkin izin jawab ya. Dari saya sendiri kebetulan sekarang masih menjabat sebagai Ketua Dewan Racana Aktif masa jabatan 2024 dan 2025. Nah, untuk Kak Haikal sendiri mantan Ketua Dewan Racana angkat tahun 2023-2024, dan Kak Amin sekarang menjabat sebagai Ketua Bidang Rumah Tangga di Pramuka IPB, seperti itu. Wah mantap-mantap, berarti bukan orang sembarangan yang di sini ya sekarang. Baik-baik. Nah, tadi udah berbicara soal pengalaman dari asal sekolah dan juga jurusan-jurusan di masa SMA-nya. Kalau boleh tahu nih Kak, di masa SMA ini kenapa kakak-kakak akhirnya memutuskan untuk memakai jalur PIN khususnya bidang kepramukaan? Kalau boleh diceritakan, ceritakan ada Kak. Oke, mungkin saya kenapa memilih jalur PIN dan kenapa PPP? Padahal ada beberapa jalur yang bisa kita tempuh gitu. Yang pertama, kesempatan. Nah, ketika ada surat edaran mengenai jalur pramuka, ya sempat saya baca dulu apa syaratnya, ternyata semua syarat itu saya bisa. Berarti ada kesempatan. Ya udah, ketika ada kesempatan coba dulu aja. Meskipun nggak ngotot pengen banget, tapi ya udah kita berusaha dan nyoba dulu aja. Semoga ada rezekinya. Dan kebetulan waktu itu jalur pramukanya IPB, dan ya seperti yang kita ketahui IPB kan perguruan tingginya yang lumayan bagus gitu. Jadi ya udah saya nyari jurusannya apa. Kebetulan waktu itu suka dengan alam, makanya nyari yang kehutanan, dan kebetulan zaman itu tuh kayaknya teknologi ini bakal semakin melesat. Ya udah nyari yang teknologi hasil hutan. Jadi antara hobi tentang alam ada, teknologi untuk masa depan pun ada juga. Wah, iya betul. Berarti sesuai dengan keinginan juga untuk memakai prestasi ini. Gitu. Kalau Kak Bagir? Oke, baik, terima kasih ya. Untuk saya sendiri sebetulnya awalnya itu emang gak minat gitu untuk kuliah ke IPB. Tapi karena lihat pramuka IPB membuka jalur prestasi pramuka, dan juga mungkin di IPB itu nggak hanya di bidang pertanian aja, tapi di IPB sekarang sudah banyak jurusan-jurusan yang di luar pertanian. Contohnya seperti jurusan saya sendiri ilmu komputer, kemudian jurusan sekolah kedokteran hewan, sekolah kedokteran umum. Sekarang udah ada, karena saya minat di IPB itu karena ada jurusan-jurusan umum dan ada peluang lewat jalur prestasi pramuka. Karena ketika ada peluang, kenapa tidak dicoba gitu dan diusahakan. Maka dari itu saya berusaha untuk mencoba mendaftar di jalur prestasi pramuka itu. Betul banget, kalau ada peluang kenapa nggak dicoba ya Kak? Kak Amin boleh diceritakan sebelum kita masuk ke pertanyaan teman-teman ini. Aduh, kalau saya tuh awalnya tuh masuk jalur pramuka itu yang pertama karena pupus harapan pada saat pengen ikut SNBP karena saya nggak masuk kuota eligible itu, dan itu membuat dulu terpukul sih rasanya nggak eligible itu ya. Terus dapat surat edaran dari Kuartir Daerah Jawa Barat tentang adanya jalur prestasi pramuka ke IPB, dan itu tuh alhamdulillah bertepatan kesempatannya itu dengan jadi waktu zaman aku itu di antara SNBP dan SNBT itu jalur prestasi pramukanya. Jadi sebelum aku ikut SNBT aku nyoba dulu jalur pramuka dan alhamdulillah dapat di IPB. Gitu ceritanya. Apalagi kan jurusan yang aku ambil kan benar-benar jurusan pertanian di Fakultas Pertanian, dan ya jadinya jatuhnya concern ke lingkungannya ada, dan khususnya ingin mencoba untuk memajukan pertanian di Indonesia. Mantap banget, sesuai dengan motivasinya ya, memajukan pertanian di Indonesia. Keren banget pengalaman-pengalaman ini ya.
Dan kalau misalkan mendengar tadi jurusan-jurusannya kan beda ya. Kalau misalkan dilihat melalui jalur PIN pramuka ini, apakah kita bisa memilih jurusan yang kita mau atau ada patokan jurusan tertentu, Kak? Oke, izin jawab ya Kak. Untuk jalur prestasi pramuka sendiri kita tidak terbatas, kita bebas masuk ke jurusan manapun itu. Karena dari angkatan Amin sendiri ada yang dari jurusan sekolah kedokteran hewan dan biomedis, ada yang dari ilmu tanah, ada yang dari vokasi. Jadi teman-teman dibebaskan untuk mendaftar ke jurusan manapun yang teman-teman minat gitu. Jadi tidak terbatas, misalkan dibatasin hanya jurusan tertentu gitu, enggak. Semuanya bisa kita mendaftar. Di jurusan kedokteran pun sepertinya untuk tahun ini bisa mendaftar. Oh, wah, boleh juga ya. Bagi teman-teman yang udah kelas 12 dan mau mencoba jalur PIN itu boleh banget. Dan ini Kak, untuk jalur PIN ini khususnya IPB terbuka itu setelah SNBT atau apa Kak? Timelinenya untuk timeline. Oke, untuk timeline di tahun ini sendiri untuk pendaftaran jalur prestasi pramuka itu dibuka di tanggal 5 Mei Kak, untuk pendaftaran ke IPB-nya. Mungkin itu kalau nggak salah sebelum pengumuman SNBT. Jadi pengumuman SNBT keluar, baru pendaftaran jalur PIN dibuka di tanggal 5 Mei. Ya, sekarang udah ada timelinenya, bisa dicek di admisi.ipb.ac.id. Itu untuk timeline detailnya, dari mulai pendaftarannya tanggal berapa, ditutup pendaftaran tanggal berapa, pembayaran SPP di tanggal berapa, seperti itu. Oke, dan kalau misalkan dilihat dari websitenya kan memang sudah lengkap ya persyaratan dan lain-lain hal. Kalau misalkan dari kakak-kakak sendiri, menurut kakak-kakak apa hal yang tersulit di saat mau memasuki jalur PIN ini? Apa aja yang menurut kakak-kakak berkasnya sulit kah atau tesnya sulit gitu Kak? Boleh dijawab? Oke, mungkin kalau dari saya sendiri kayaknya nggak sulit nih. Soalnya kan kita pramuka itu terbiasa dengan berkas ya kan, dokumen, terus ngumpulin syarat-syarat. Jadi semua itu kayaknya emang lumrah ya di pramuka, ngumpulin tanda tangan, ngumpulin piagam. Itu sebenarnya kita udah menjiwai sebagai pramuka. Jadi itu nggak begitu sulit. Terus mungkin yang bikin saya sulit itu ketika milih jurusan, itu yang sangat sulit. Karena saya tuh pengen ke jurusan ini, tapi apakah kedepannya itu bakal seperti apa? Nah itu yang cukup sulit gitu. Dan melihat peluang jurusan pun kan itu kita belum tentu 100% benar gitu. Nah itu mungkin jadi salah satu tips juga sih kalau emang masuk IPB. Selain teman-teman mampu, lihat juga peluang dari setiap jurusannya. Meskipun misalkan saya dan Bagir itu tingkat kemampuan permukanya sama, tapi peluang di jurusannya itu ternyata berbeda. Peluang di Bagir itu lebih mudah, tapi di jurusan saya lebih susah. Nah itu bisa menjadi pembanding antara lulus dan tidaknya. Oke, siap. Dan kalau misalkan kita udah pakai jalur PIN ini, apakah harus menjadi anggota pramuka kembali di Racana Pramuka IPB Kak? Oke. Ketika kita masuk ke pramuka ke IPB lewat jalur PIN, maka kita wajib untuk aktif di pramuka IPB, karena nanti setelah masuk di IPB, setelah keluar pengumuman nanti sekitar di bulan Juli atau bulan Agustus, awal Agustus gitu, kita bakal adakan diklat jalur prestasi pramuka. Jadi pembekalan awal sebelum teman-teman masuk di perkuliahan. Mungkin nanti konsepnya bakal ada sharing-sharing juga gimana sih nanti untuk teman-teman beradaptasi nih dari masa SMA ke masa perkuliahan. Pasti banyak hal-hal yang emang teman-teman baru temui gitu di perkuliahan gitu, karena teman-teman pasti yang dari luar Jabodetabek pasti jauh dari orang tua kan, bagaimana sih cara menghadapinya, cara mengatur keuangan, nanti bakal kita adakan di kelas jalur prestasi pramuka seperti itu. Jadi udah pasti ketika masuk IPB lewat jalur PIN maka wajib untuk aktif di UKM pramuka seperti itu. Oke, berarti harus mempersiapkan diri juga ya untuk menjadi anggota pramuka kembali di pramuka IPB. Oke, boleh Kak, kita jawab pertanyaan di teman-teman. Pertama, Oke. Dari Kak Wali 0630. Nanya dong kakak-kakak, kabarnya menempuh studi di IPB itu horor ya? Soalnya beda banget dengan cara kita belajar waktu di SMA. Benarkah demikian? Dan sekarang kabarnya juga biayanya, dan sekarang gimana nih biaya kabarnya sekarang Kak?
biayanya sekarang mahal. Gimana tanggapan kakak-kakak? Oke, mungkin untuk perkuliahan dari yang jurusan agak yang baru masuk nih, dari yang baru masuk boleh dijelasin gimana? Aduh, horor, dibilang horor ya sebenarnya enggak juga, tapi memang dari cara belajarnya kita pada saat masih SMA atau SMK teman-teman, terus nanti teman-teman kuliah itu cara belajar itu beda banget. Kayak kalau di SMA itu kita kayak masih disuapin sama guru. Kalau misalnya kita nggak paham gitu, dijelasin terus sama guru. Kalau di kuliah itu bedanya kita yang mencari sendiri gitu. Kayak kita tuh nggak 100% dikasih tahu semuanya sama dosen. Kita cuma dikasih tahu kayak ini nanti carinya ini, carinya itu. Nah, nanti kita sendiri yang mencari apa sih materi kuliahnya gitu. Apa sih esensinya gitu. Itu yang kita meramukan sendiri di kuliah. Gitu sih, Kak. Kalau masalah biaya ya sejauh yang aku tahu nih di tahun 2024, 2023, 24, 24 ke 25 ini memang dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain ya, khususnya yang ada di top 10 lah, top 10 universitas terbaik di Indonesia, itu IPB tuh memang masih menjadi yang paling murah ya. Karena kita tuh range UKT itu kalau nggak salah ada yang dari 500.000 sampai dengan 11 juta. Nah itu tuh cara kita tahu kita dapat UKT berapa itu sebenarnya kita melihat dari kemampuan orang tua sih, karena diminta slip gaji, terus juga diminta ibaratnya doang slip gaji, terus bayar listrik, bayar gas. Nah itu juga diminta gitu sebagai nanti bagaimana kampus itu meramukan apa ya namanya istilahnya bayaran untuk tiap semesternya gitu pada para mahasiswanya gitu sih, Kak. Nah ini nyambung ya, tadi saya sebagai orang tua juga ya. Kalau ditanya slip gaji, ditanya apa bayar listrik, bayar saya pedenya cuma bayar gas doang deh, murah kan. Iya betul, Kak, betul. Nah kalau tadi nyambung ya, ada yang 500.000. Iya. Nih, ada yang 500.000 ya pemirsa ya. Jadi 500.000 itu satu semester ya. Jadi bukan bayaran per bulan. Kita bicara di kampus itu adalah per semester. Jadi ke UKT sendiri adalah biaya per semester. Jadi kalau tadi 500.000 itu adalah biaya untuk 6 bulan. Jadi kalau yang paling mahal berapa Kak? 11 juta. 11 juta. Jadi 11 juta itu adalah yang paling mahal dan itu bayarannya untuk 6 bulan. Jadi kalau misalkan kakak dapat nih yang paling murah nih 500.000, alhamdulillah gitu ya. Itu nanti dievaluasi nggak bulan depan, terus semester depan naik gitu enggak kan? Kalau untuk sistem UKT kita itu enggak, Kak. Flat ya, Flat, sampai lulus iya, ya. dari awal masuk sampai lulus. Beda nih, kalau zaman kakak dulu itu per SKS. Jadi satu SKS misalnya 50.000, dapat berapa 18 atau 20 SKS ya satu semester ya. Berarti 50.000 kali 20 berarti 1 juta lah kurang lebih kan. Ditambah biaya misalnya ujian dan sebagainya gitu. Kalau sekarang itu namanya UKT. UKT itu singkatan dari Uang kuliah tunggal. uang kuliah tunggal. Jadi para pemirsa nanti perlu diketahui, jangan takut ya. Terus nanti sekarang jadi listriknya supaya lebih rendah, terus gajinya bapaknya dimodif-modif gitu, nggak usah takut. Cuman yang jelas UKT itu untuk 6 bulan. Jadi kita pasti berharap yang terjangkau. Mudah-mudahan tadi kalau dibilang semua se-Indonesia IPB masuk yang terjangkau. Gitu ya. Oke, mungkin izin nambahin agak sedikit. Mungkin untuk UKT sendiri ketika misalkan kita nih dapat di 4 juta gitu, untuk tahun depan itu kita bakal ada evaluasi ketika kita emang tidak kurang mampu gitu. Jadi kita bisa ngajuin banding UKT itu untuk meringankan. Jadi kita ajuin gitu, oh UKT segini menurut saya dan keluarga saya kurang terjangkau gitu, terlalu mahal, tidak sesuai dengan keadaan keuangan keluarga gitu, tidak sesuai dengan apa yang telah kita laporkan sebelumnya dari gaji, perbandingan adik kakak, adik kakak juga berpengaruh Kak. Ya saudara, jadi misalkan satu keluarga itu punya anak 4, tanggungan ada 4 atau 5, itu mempengaruhi biaya UKT juga. Jadi kita di semester berikutnya bisa ngajuin banding UKT untuk penurunan tingkat golongan di UKT. Jadi bisa turun dari 2.500.000, bisa turun dari 500 seperti itu. Kemudian di IPB sendiri bisa mengajukan cicilan UKT. Ini pakai pay letter gitu. Itu ada, kalau ini enggak. Oke.
Tapi pakai agunan ya? Enggak juga ya. Nah, menarik juga ya, namanya di kampus itu biasanya ada beasiswa. Ya, ada beasiswa. Nah, beasiswa bisa cerita nggak nih? Mungkin nggak sih saya nih baru masuk, langsung saya dapat beasiswa? Nah, itu pertanyaannya. Bisa Kak? Ya, karena di awal di semester 1 itu kita ada yang namanya beasiswa KIPK atau yang dulunya namanya bidik misi. Jadi ketika kita masuk ke IPB, ini udah keterima di IPB, maka kita bisa ngajuin ke IPK. Ketika kita berhasil lolos ke IPK, maka kita dibebaskan dari biaya UKT dan kita per bulan itu dapat 1,1 juta. Iya, jadi kalau kita udah dapat KIP udah tenang lah, tinggal bayar kos doang gitu kan. Untuk biaya bulanan udah ditanggung. Bayar kos ya. Masih ada bayar kos, jangan lupa IPB itu dari dulu ya, dari angkatan kakak tuh pertama masuk itu ada asrama ya, asrama itu mungkin selama setahun ya. Itu bisa cerita nggak sih prosesnya gimana tuh? Oke. Untuk asrama sendiri, Kak, untuk yang lolos ke IPK itu maka wajib masuk asrama. Kalau yang nggak lolos bisa mengajukan untuk tinggal di asrama dan biayanya itu sekitar 1,2 juta untuk 1 tahun. Oke, jadi 1,2 juta 1 tahun. Nih kita kan belajar matematik ya. Jadi kalau tadi per 500.000 tambah 1,2 tambah lagi berapa gitu ya? Karena ya nggak kuliah aja tapi SMA juga gitu ya. Kita dibebaskan biaya sekolah, SMP, SMA sampai SMA ya. Kalau nggak salah kalau negeri itu bebas biaya. Namun kadang-kadang ini ada plus-plusnya nih. Biaya apa, kayak gitu kan. Bener gak sih? Nah itu kalau di IPB live in IPB ini gimana sih? Dari pertama masuk nih ada nggak sih yang kayak ya kalau mungkin virus tuh Jalpa ini ada apa namanya? Ada ospek ya atau ada apa? Nah itu yang mungkin jadi biaya, terus nanti alma mater harus beli ini beli itu. Nah itu kira-kira live in IPB mungkin bisa cerita kali ya live in IPB ini gimana nih? Mungkin boleh dari saya dulu kali ya Kak. Untuk pertama masuk IPB itu kita untuk alma mater, untuk biaya keseluruhan itu udah ditanggung. Kita udah nggak diperkenalkan untuk mengeluarkan biaya kembali. Paling untuk biaya itu untuk ospek dan sebagainya itu mungkin properti yang nantinya dibutuhkan. Iya, properti ospek misalkan disuruh bikin MTek atau disuruh bikin apa, nah itu mungkin yang berbayar. Untuk selama menjalani perkuliahan sih nggak ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan kecuali mungkin nanti di tingkat akhir mungkin untuk nge-lab dan lain sebagainya gitu. Nanti mungkin dari Kak Haikal sendiri boleh nanti cerita di tingkat akhir itu ketika kita masuk tingkat semester 7 mungkin masuk nge-lab yang gitu-gitu, mungkin nanti dijelaskan Kak biayanya berapa untuk nge-lab atau apakah kita bisa ikut ke BRIN gitu biar gratis nge-labnya atau gimana. Boleh. Oke, mungkin tambahan yang mengenai kalau teman-teman udah di tingkatan akhir. Jadi kalau tingkatan pertama mungkin sama benar yang kata Kak Bagir, kita paling itu opsional sih sebenarnya. Kalau ospek dan lain-lain itu apakah bisa mengeluarkan uang atau enggak. Sebenarnya biasanya atau enggak biasanya dari kakak tingkat tuh yang biasanya udah ospek ada barang-barang yang nggak kepake bisa dipakai lagi, itu bisa lebih baik. Nah untuk tingkat akhir sebenarnya beda-beda tergantung dosennya juga. Kalau untuk biaya kalau emang teman-teman bisa kerja sama dosen itu bisa gratis, kalaupun enggak ya teman-teman paling bayar nge-lab sama bahan-bahan yang digunakan gitu. Oke, baik, berarti itu juga kuliah di IPB, tapi tentunya masuknya nggak semudah yang dibayangkan ya Kak. Dan untuk sebelum masuk pertanyaan teman-teman lagi nih, aku penasaran banget di jalur PIN Pramuka ini syarat apa sih yang harus disiapkan oleh teman-teman? Apakah harus menjadi mempunyai jabatan dulu atau emang bisa jadi Pramuka Garuda dulu, itu bagaimana Kak? Dan juga boleh diceritain proses seleksinya, apakah dari Pramuka Kota Bogor doang atau memang se-Jawa Barat, bisa diceritakan Kak? Oke, untuk proses jalur pramuka ini yang pertama teman-teman secara umum jalurnya tuh ke Kuarcap, dari Kuarcap nanti mengirimkan surat ke Kuarda untuk meminta rekomendasi.
dari teman-teman ketika udah dapat surat rekomendasi baru mendaftarkan masing-masing ke IPB. Namun untuk syarat-syaratnya tetap harus mengikuti apa aja yang perlu dikumpulkan. Misalkan kalau nggak salah itu ada harus Pramuka Garuda, terus Pradana atau enggak DKC atau DKR, kemudian lulusan tahun berjalan atau lulusan tahun 2025, kemudian ya seperti yang ada di surat harus ada apa aja, tapi tidak menutup kemungkinan gitu teman-teman ketika teman-teman bukan Garuda nih, teman-teman yang sering ditanyakan juga nih, Kak gimana sih kalau saya bukan Garuda tapi pengen daftar. Nah teman-teman jangan menutup hati, jangan menutup kemungkinan, itu bisa aja. Sebenarnya kalau teman-teman baca dengan cermat di bawah itu ada surat pernyataan yang mana teman-teman tuh siap dan sanggup menempuh Garuda meskipun sudah menerima surat rekomendasi. Jadi pas sekarang belum Garuda, tapi ya udah kita daftar dulu, nanti setelah itu kita bisa memproses menjadi Garuda gitu. Dan itu pun menjadi poin plus sih kalau misalkan teman-teman jadi Garuda. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa, coba dulu aja gitu. Keren banget ya. Jadi apa namanya? Oke, putus-putus ya. Sebetulnya menarik juga ya, karena selama ini kita di Kota Bogor kita mendorong nih adik-adik kita, junior-junior saya ya, gitu istilahnya yang mungkin masih baru SMA nih, kebetulan ada juga dari Borces nih ya, ada adik-adik dari Borces mungkin juga nggak ikut pramuka, mungkin juga pramukanya masih Bantara, mungkin sudah laksana tapi belum Garuda. Tapi ada poin tadi ya, ternyata ada celah di situ bahwa bisa masuk IPB, bisa mencoba jalur prestasi ini dengan surat pernyataannya, dengan surat pernyataan. Tentunya ya kalau kami dari Pacet Kota Bogor kita pinginnya sih selalu aktif di pramuka. Nah ini satu hal nih, IPB agak galak nih urusan kayak gini. Kalau sudah masuk IPB ternyata nggak aktif, terus sudah masuk IPB ternyata nggak aktif, nggak aktif itu apa ya? Tidak bisa mencapai nilai yang memuaskan gitu misalnya nih. Kalau dulu angkatan kakak ya mungkin masih agak galaknya. Kalau misalkan masuk nih jalur apa dulu jalur PMDK diterima di IPB, lalu ternyata di semester 1 semester 2 nilainya E, nilainya D atau C gitu. Atau bahkan keluar gitu ya istilahnya dari IPB, itu yang kena imbas tuh adik-adiknya nih yang angkatan berikutnya. Nah, apakah demikian nih kalau misalkan di IPB untuk jalur pramuka tadi sudah bikin surat pernyataan ternyata tidak aktif begitu? Ada nggak sih pernah kejadian kayak gitu, dan bagaimana tuh reaksinya dari pramuka IPB? Sebenarnya kalau dari segi kepramukaan ya Kak, jadi kalau misalkan teman-teman ini lolos jalur pramuka ternyata tidak aktif di pramuka, itu ada kewenangan dari pramuka IPB untuk melaporkan ke Kuarda. Kak, atas nama ini dari Kuarda ini sekolah ini tidak aktif di pramuka dengan bukti misalkan nggak ikutan pelatihan, nggak ikutan kegiatan, tapi pramuka itu tidak bisa membuat si mahasiswanya atau orangnya keluar dari IPB. Cuman jadi konsekuensi bagi adik selanjutnya untuk mendaftar. Jadi misalkan contoh dari Kuarda A, sekolah A, dia nggak aktif, laporkan ke Kuarda. Jadi untuk seleksi berikutnya berarti Kuarda A, sekolah A bisa jadi di blacklist untuk mendapatkan suatu rekomendasi. Terus untuk masalah akademik, ini jadi peraturan umum sih di IPB bahwa ketika nilainya atau IP atau IPK-nya tidak sesuai, itu ada pertama pasti ada peringatan dulu, atau enggak udah langsung bakal di DO. Jadi teman-teman selain harus aktif pramuka, harus aktif juga di akademiknya gitu. Oke, izin nambahin dikit mungkin ya Kak. Nah dari kita sendiri ketika teman-teman udah masuk ke IPB jalur prestasi pramuka, kita setiap semesternya pasti mengadakan yang namanya evaluasi jalur prestasi pramuka. Nanti kita evaluasi dari segi keaktifan di pramuka, dari segi akademik di pramuka. Jadi semua anak-anak jalur prestasi pramuka itu pasti selalu kita pantau gitu. Siapa ya sampai lulus nanti. Jadi di semester 1 ini siapa aja sih yang terkendala dari segi akademik. Nah nanti kita tahu gitu IP-nya segini, di mata kuliah tertentu mereka kesulitan gitu, maka di semester berikutnya biasanya kita ngadain tutor atau kita ngadain pemantauan secara berkala ke setiap orang yang merasakan kesulitan, tapi nggak fokus ke satu orang itu, tapi secara keseluruhannya gitu. Nantinya
entah itu di pertengahan semester atau di akhir semester, kita selalu akan adain tutor seperti itu Kak. Jadi setiap semesternya pasti ada evaluasi untuk teman-teman jalur prestasi pramuka. Karena kita mungkin nanti masuknya bareng-bareng gitu, lulusnya juga kan harus bareng-bareng. Bener banget. Lebih cepat lebih baik ya. Dan kita juga ternyata siap dua-duanya ya, antara mata kuliah dan juga keaktifan di kepramukaan. Nah, tadi berbicara soal pramuka dan juga dunia perkuliahan, ada juga yang nanya nih Kak, gimana sih cara mengatur waktu antara kegiatan pramuka dan juga kegiatan mata kuliah gitu Kak? Tes. Nah, oke. Cara bagi waktu ya. Oke, sekarang kalau saya itu cara bagi waktunya sih sederhana ya. Mungkin teman-teman itu di luar juga udah ada caranya itu dengan membagi skala prioritas. Nah, teman-teman harus netapin secara skala prioritas yang mana yang harus teman-teman dahulukan antara akademik ataupun non akademiknya. Kalau sebagai mahasiswa jalur pramuka, aku tentunya harus tetap memprioritaskan akademik dulu baru pramukanya ya teman-teman. Karena di PB ini dalam konsep kita berkuliah itu kita nggak dilihat sebagai kita aktif tidaknya di organisasi itu nomor 2, karena kita itu yang dilihat itu akademiknya dulu. Bagaimana kita itu di kuliahnya, bagaimana kita ngampusnya, kita nilainya bagus apa enggaknya, itu jadi penilaian utama dari IPB kepada kita. Nah, habis itu baru bagaimana kita aktif di organisasi. Kalau misalnya kita di organisasi aktif itu, kalau nggak salah nih, seperti yang kakak doi ini, itu kita dapat kelebihan ya Kak, kalau di IPB itu bisa convert SKS dari kegiatan. Nah, jadi semakin banyak kita turun ke kegiatan-kegiatan, semakin banyak kita ikut kejuaraan, bahkan kalau bisa berprestasi, itu tuh kita bakal lebih kayak mempercepat lulus ya Kak, ibaratnya. Iya, mempercepat lulus karena iya betul, karena kita tuh sekarang nih di PB ini ada program kalau nggak salah itu yang 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun itu kakak-kakak udah S1 nih, udah sarjana gitu. Nah itu tuh ngepushnya tuh bisa dengan cara-cara kayak gitu tuh Kak, kayak convert SKS, ikut panitia dan kegiatan, sama ikut kejuaraan-kejuaraan gitu sih Kak. Yang penting adalah kita tuh nyamain gimana kita mengejar akademiknya sama kita berorganisasinya. Itu sih Kak, cukup. Baik Kak, ternyata menarik juga ya. Jadi untuk PIN Pramuka ini ada sisa-sisa gampang lah. Kira-kira seperti itu. Dan boleh kita masuk ke pertanyaan teman-teman Kak? Karena tadi dilihat banyak banget yang nanya nih, penasaran sama kakak-kakak Pramuka IPB nih. Coba kita cari. Nih, izin bertanya Kak, buat semisalnya kita sudah keterima di SNBT, terus kita juga keterima di jalur PIN IPB itu, apakah diperbolehkan memilih jalur SNBT saja Kak, atau harus yang PIN-nya? Menarik nih pertanyaannya, karena agak rancu ya kalau misalkan kita nggak tahu dari orang IPB-nya langsung gitu. Oke, izin menjawab ya kakak-kakak. Untuk yang tadi, misalnya kalau sudah keterima di SNBT, terus keterima di jalur PIN. Kalau untuk di per tahun 2024 dan sekarang di 2025 sepertinya masih sama ya kakak-kakak. Jadi apabila dia telah diterima terlebih dahulu di jalur masuknya, maka dia otomatis gugur dan tidak bisa ikut yang di jalur mandirinya Kak, gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman udah keterima di SNBP, teman-teman mau masukin jalur PIN ke jurusan, misalnya pindah jurusan atau yang lain. Nah, itu mohon maaf sekali kalau untuk per tahun 2024 sampai 2025 ini nggak bisa karena terbentur dengan aturan dari Kemendikti. Apa sih namanya? Kemendikti. Iya, itu. Ya pokoknya yang bikin ininya lah seleksi masuk ke perguruan tingginya. Nah itu tuh udah tidak diperbolehkan lagi. Jadi kalau misalnya kakak sudah masuk di jalur SNBT, ya berarti kakak masuk ke kuliahnya itu jalur SNBT gitu, karena nggak bisa lagi masukin yang PIN-nya gitu Kak. Begitu pula kalau misalnya kita masuk ke PIN gitu, kalau di angkatan aku gitu. Oke Kak, kalau boleh tahu nih di Pramuka IPB itu tuh udah ada berapa angkatan sih Kak, dari awal banget terus
tadi tuh sempat dikasih tahu ya ada banyak angkatan banget ya di IPB, ada pramuka IPB-nya, ada banyak-banyak Kak, itu boleh diceritain nggak? Pusing berarti ya banyak angkatan. Oke, mungkin izin menjawab ya teman-teman. Untuk di IPB sendiri, untuk angkatan IPB-nya itu, IPB sekarang sudah di tahun ke-62. Jadi IPB udah 62 tahun berdiri. Jadi sekarang teman-teman yang baru daftar ini nanti masuk di angkatan 62. Untuk pramuka IPB sendiri sudah berdiri sejak tahun 73 ya, dan sekarang sudah menginjak umur 52 tahun. Jadi pramuka IPB sekarang berumur 52 tahun. Kemudian untuk jalur prestasi pramukanya sendiri di tahun ini masuk ke tahun ke-6. Jadi untuk jalur PIN-nya angkatan ke-6 seperti itu. Oke, nyambung ya tadi angkatan-angkatan, terus juga nanti pasti ada angkatan dari jurusan ya. Sama ya, sama aja. Kirain ini angkatan kesekian karena jurusannya baru, berarti angkatannya bukan 60, mungkin baru angkatan kedua gitu kan. Nah, menyesuaikan ya. Oke, kakak mau nanya nih ya. Jadi tadi ini kan kita sama pemirsa nih ada adik-adik kita yang masih SMA, mungkin kelas 1, mungkin kelas 2, mungkin kelas 3 gitu kan ya. Ya, kebetulan di sini di studio juga ada yang kelas 3 nih baru lulus nih, sedang mencari jati diri pastinya. Mau kuliah, mau ke KUA atau ke KUI nih kan gitu pilihnya ya. Harusnya ke KUI ya, bukan KUA. Nah, pilihan-pilihan itu kadang-kadang membingungkan karena nama jurusan sekarang itu nggak kayak dulu ya. Secara umum aja, misalnya jurusan komputer gitu, jurusan hukum gitu. Kalau sekarang kan detail ya, sampai dengan mungkin sangat detail tuh ternak pun ternak apa gitu kan, seperti itu. Terus ada biogenetik ya kalau nggak salah ya, ada AI bahkan ya. Nah, bisa cerita nggak sih jurusan-jurusan yang mungkin kan orang dalam nih, ordal ya. Nah, ordal ini kan tahu nih sebetulnya banyak peminatnya, tapi ternyata setelah di dalam biasa aja ya gitu. Atau mungkin ini jarang banget peminatnya, tapi sebetulnya itu bagus banget ilmunya. Nah, mungkin ada bocoran-bocoran halus nih buat calon-calon mahasiswa baru 2025-2026 untuk memilah atau memilih jurusan supaya nggak salah milih ya. Kadang-kadang nih orangnya pinter banget, jago banget, mampu banget, tapi salah milih gitu. Milihnya misalnya jurusan apa yang paling favorit, dan itu ada rasio peminatnya itu jadi kecil banget ya, mungkin daya tampungnya 10 orang tapi yang meminat itu 1000 gitu istilahnya. Jadi kayaknya nggak mungkin gitu istilahnya untuk masuk. Nah, ada nggak sih kiat-kiatnya atau jurusan-jurusan yang jadi andalan lah gitu istilahnya? Silakan. Oke, mungkin Kak untuk saat ini ya kita bisa lihat juga di Google gitu. Sekarang bisa kita cek itu passing grade IPB University di tahun 2025 gitu. Nah, di situ bisa kita cek dan bisa kita lihat gitu jurusan mana aja sih yang memiliki tingkat keketatan yang memang sangat tinggi gitu dan memang banyak diminati oleh orang. Tapi tingkat keketatan itu tidak bisa kita jadikan acuan bahwa jurusan itu emang jurusan yang paling bagus gitu. Tidak bisa jadi acuan, tapi kita lihat deskripsi dari jurusan tersebut. Misalkan kita minatnya sukanya di bidang matematika. Nah, di IPB sendiri sekarang yang berhubungan dengan matematika itu ada aktuaria dan juga ada matematika. Itu ada dua jurusan yang memang berbeda tapi di dalam satu departemen yang sama gitu. Nah, itu mungkin dari teman-temannya sendiri bisa coba cari-cari tahu gitu jurusan ini tuh jurusan apa sih. Jadi teman-teman harus melek literasi gitu, baca-baca gitu. Di internet sekarang udah banyak jurusan-jurusan di IPB dan deskripsinya, misalkan baca semua jurusannya. Karena di tahun kemarin sendiri kan sekarang memang dari IPB di jurusan Fakultas FMIPA sendiri sekarang udah terpecah jadi dua. Ada FMIPA dan juga SSMI atau Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika. Nah, di dalam Sekolah SSMI itu ada jurusan yang baru yaitu AI atau Artificial Intelligence. Nah,
di situ mungkin nanti teman-teman bisa dicari-cari aja gitu deskripsi dari jurusan tersebut gitu. Memang pastinya gitu pasti bingung banget kalau emang yang awam gitu. Dari FPIK sendiri memang jurusannya itu emang banyak banget dan detail gitu. Ada di FPIK itu bukan cuma kelautan secara umum, tapi ada ya budidaya perairan, ada ITK, ilmu dan teknologi kelautan. Itu kalau ITK itu yang merancang teknologi di laut, kemudian budidaya itu mengatur budidaya ikan dan lain sebagainya. Jadi memang jurusannya emang udah benar-benar banyak banget gitu kan. Sekarang di IPB banyak jurusan-jurusan yang baru gitu. Oke, mungkin menambahkan ya untuk mengenai jurusan, sebenarnya kita tinggal tarik dulu ke diri kita sendiri, kita bisa di bidang apa, terus secara realnya di rapot teman-teman itu yang paling bagus apa. Bahkan kita contoh, bahkan saya suka matematika, oh berarti cari yang jurusan yang pendukungnya itu matematika. Sebenarnya di IPB pun ketika teman-teman melihat jurusan itu ada yang namanya itu pelajaran pendukung, kayak misalkan teknologi hasil hutan, pelajaran pendukung itu yaitu matematika dan kimia. Terus buat IPA, buat IPS mata pelajaran pendukung apa aja, buat bahasa mata pelajaran pendukung apa aja. Jadi teman-teman selain melihat, oh namanya bagus nih bang, teknologi hasil hutan, teman-teman lihat juga gitu mata pelajaran pendukungnya apa aja, apakah teman-teman mampu atau enggak. Jadi jangan sampai ketika masuk, wah kok gini, wah kok betul ya. Jadi jangan sampai salah jurusan gitu. Oke, izin nambahin juga nih kakak-kakak, karena yang memang benar-benar baru masuk ke fakultas dan departemennya nih kak. Sedikit cerita aja, dulu sebenarnya aku tuh nggak tahu masuk di manajemen sumber daya lahan itu apa sih belajarnya. Ternyata setelah masuk itu baru tahu ternyata manajemen sumber daya lahan itu ilmu tanah gitu. Itu kan bener-bener di luar ekspektasi gue yang dulu paling cuma manage kan, istilahnya di fakultas pertanian belajar yang paling manajemen kan. Ternyata belajar ilmu tanah, belajar kimia tanah, fisika tanah, biologi tanah gitu teman-teman. Nah itu tuh jadi harusnya sebelum masuk itu lebih reach out lagi sih teman-teman mengenai jurusan apa aja nanti akan teman-teman masuk di IPB gitu. Lewat admisi IPB. Nah itu tuh di sana udah ada jelas banget kayak ini tuh jurusannya tentang apa, terus prospek kerjanya bagaimana, terus juga bener tadi kata Kak Haikal, mata pelajaran pendukungnya itu apa aja sih yang benar-benar minat ke situ, biasanya yang orang yang senang mendalami apa gitu. Nah gitu, paling gitu sih sarannya buat teman-teman yang nanti akan mau masuk IPB. Oke, jadi gitu ya, tipsnya lihat di admisi ya. Ketika di Google admisi IPB, jadi nanti di situ ada data jurusan, terus data profilnya ya dari setiap jurusan itu apa. Karena memang betul ya, namanya kita belajar programming misalnya ya, itu nggak melulu belajarnya cuma bahasa pemrograman aja, tapi di situ juga ada agama, ada PPKN, ada kalau saya dulu belajar kimia juga ada, fisika juga ada. Nah tadi ya kami juga bilang ternyata manajemen sumber daya lahan itu nggak cuma belajar manajemennya, tapi ada juga tanah ya, biokimianya mungkin, ada biologinya mungkin atau apa gitu. Nah hal-hal itu yang mungkin nggak bisa kita dapatkan informasinya di awal, kita bisa lihat di admisi IPB. Oke, ini ada pertanyaan nih ya, menarik ya. Jadi izin Kak untuk batas permohonan rekomendasi sesuai edaran itu kan tanggal 21 nih. Nah ini timelinenya ketat banget sekarang, tanggal 19 gimana gitu ya kan. Apakah di luar itu masih ada kesempatan? Itu edarannya tanggal 21 nggak bisa digeser atau Kak, gimana Kak? Oke, mungkin jauh ya Kak. Nah untuk edaran terbaru itu kebetulan kemarin Dewarda sudah mengeluarkan edaran terbaru. Ini ya, jadi live-nya kita lanjutin lagi bentar. Ini 1 jam. Ini lagi, dijelain lagi bisa. Yang tadi di share dulu. Mana? Mati? Udah nggak di IG, ke IG-nya. Mati kan? Udah Kak, tadi keluar di IG.
keluar ke beranda. Kayak tadi saya nanya, ada yang megang akun IG gak? Saya nggak punya. Keluar sendiri kayak tadi kakak lah. Keluar sendiri kayak tadi kakak. Panas itu. Baru banget tadi. Makanya saya tadi ke situ. Pakai ini. Oke, jadi sesuai ketentuannya Instagram itu kita hanya boleh live 1 jam. Jadi lebih dari itu tiba-tiba mati, dia nggak ngomong-ngomong lagi ya, bilang kayak punten gitu apa gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi 5 menit lagi gitu nggak ada gitu ya, dia langsung 1 jam. Jadi kita lanjut, tadi ada pertanyaan terakhir itu tentang tanggal 21 ya, deadline ya, silakan dilanjutkan. Oke, izin menjawab ya Kak. Kebetulan kemarin di tanggal 16 April sendiri Kuadam mengeluarkan edaran terbarunya tentang untuk timeline terbaru. Nah, di timeline terbaru itu ada perpanjangan selama 4 hari, yaitu sampai tanggal 25 April. Iya. Jadi teman-teman masih bisa berusaha sampai tanggal 25 April. Oke. Tapi teman-teman jangan terpatok yang tanggal 25 itu. Soalnya tanggal 25 itu untuk Kuarcap. Jadi teman-teman fokusnya ke Kuarcap aja. Jadi teman-teman kan nanti yang ngirim ke Kuarda itu Kuarcap. Jadi kan nanti kebijakan kembali lagi ke Kuarcap, apakah Kuarcap mau menutup sampai tanggal 25 jam 12 siang atau mungkin tanggal 24 pun udah bisa ditutup sama Kuarcap. Jadi nggak bisa ngirim, bukan nggak apa-apa tanggal 25 jam 3 sore yang ngirim pribadi, ya itu nggak bisa. Jadi tetap lihat ke timelinenya Kuarcapnya gitu. Oke, ini kebetulan kocapnya saya. Jadi adik-adik silakan ya, nanti langsung hubungin Kuarda cabang Kota Bogor. Kebetulan dikasih extend nih, jadi kalau kita main bola gawangnya dipanjangin, dilebarin gitu, biar golnya makin banyak gitu ya. Nah, untuk yang tahun ini lulus ya, ini hanya yang tahun ini lulus ya. Nggak boleh yang gap, istilahnya anak sekarang gap year. Nah, saya ketika ada yang ngomong gap year langsung buka Google gap year. Boleh ya, yang lewat mohon maaf. Jadi yang lulusan tahun 2024 nggak, yang lulusan 2024 nggak bisa, 23 nggak bisa, 22 apalagi. Jadi hanya yang lulus 25 ya, tahun 2025 ini bisa ikutan PIN ya, istilahnya PIN namanya jalur talenta, oke? Namanya sekarang jalur talenta, masih ada waktu, silahkan urus administrasinya, berkas-berkasnya, dan tadi ada celah juga, nggak mesti harus Garuda, jalur Pradana juga ya, Pradana, terus coba dijelasin apa aja. Jadi di syaratnya itu yang penting harus pramuka. Terus pernah menjabat sebagai Pradana atau ketua DKC, ketua DKR atau ketua dewan lainnya gitu. Kemudian pramuka Garuda. Tapi itu tidak menjadi patokan banget. Jadi kalau teman-teman udah pramuka dan punya prestasi internasional gas aja gitu. Aja. Itu paling jadi, malah ada orang yang Garuda itu jadi poin lebih dari dia gitu. Soalnya nanti dari IPB nggak akan melihat, oh dia Garuda, oh dia ini, tapi IPB bakal melihat nilai raportnya sama prestasinya. Jadi IPB udah apapun yang daftar ke IPB yang udah menerima surat rekomendasi, berarti ini udah sesuai kualifikasi dari pramukanya. Gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan lagi nih jadinya, ya apakah nanti UKM ya, UKM-nya Pramuka ini ikut menjadi influencer, namanya Adi boleh atau diterima atau rekomendasi gitu, atau itu pure semua dari sistemnya IPB?
Oke, untuk dari kita sendiri sebenarnya kita nggak bisa, bahkan nggak ada akses buat ke sana gitu. Bahkan ke keluarga pun untuk melihat proses mendapatkan surat rekomendasi seperti apa kita nggak ada. Terus di IPB pun kita untuk membantu atau bahkan ikut menyeleksi nggak ada juga. Jadi kita sama kayak teman-teman gitu, nggak tahu siapa yang lulus. Bahkan kita pun tahu siapa yang lulus dari teman-teman yang ngasih tahu ke kita. Gitu. Oke, jadi ya daftar lalu lupakan kali ya. Iya. Daftar dan lupakan. Ini ada pertanyaan nih. Jika apa UKM menjadi mahasiswa apakah mengikuti UKM selama oke, harus menjadi anggota dari Rencana selama selama masih mahasiswa gitu. Jadi dia kayaknya pingin pensiun dini gitu. Boleh nggak gitu kan istilahnya ya. Silakan. Oke, baik, terima kasih Kak. Ketika kita masuk IPB Jalur Prestasi Pramuka, maka wajib sama menjadi mahasiswa aktif di Pramuka IPB, seperti itu Kak. Jadi nggak boleh pensiun dini ya. Apalagi pernikahan ini nggak boleh. Oke, Fairuz mau tanya apa lagi? Silakan. Sebenarnya sudah cukup ya, karena banyak banget tadi dari cerita-ceritanya, terus pertanyaan-pertanyaan juga sangat menampung apa yang di benak kita semua gitu. Dan sebelumnya aku mau minta ini aja sih Kak, pesan atau motivasi apa dari kakak-kakak untuk teman-teman nih yang sekiranya tahun ini, tahun depan atau tahun kapanpun nanti mau nyoba jalur talenta ya sekarang namanya, mau nyoba jalur talenta yang masih maju mundur nih, aduh ikut gaya, itu motivasinya boleh dong Kak dikasih buat kita, terus sama pesan-pesannya boleh dari kakak. Oke, sebelum pesan-pesannya ada nanya nih, Kak Bagir, khusus Kak Bagir, ini Zaki ya mau nanya nih, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Zaki ya. Untuk Ilkom sendiri, kebetulan ilmu komputer itu R1 dan ada di IPB Dramaga ya. Untuk yang ada di vokasi itu teknik komputer atau rekayasa perangkat lunak. Mungkin izin jawab, mungkin dari Zaki ada gambaran walaupun saya bukan dari vokasi kota gitu. Kita ngelihat teman-teman yang memang ada di vokasi kota, memang ada beberapa banyak juga, bukan hanya satu gitu. Contohnya mungkin ada Riyad dari TPL, ada Doni, ada Harani, banyak teman-teman lainnya untuk membagi waktunya. Pastinya yang tadi kata Amin, tingkat skala prioritas gitu. Kemudian pastinya kita sadar juga gitu, karena kita masuk lewat jalur pramuka pastinya ingin memberikan kontribusi lebih bagi pramuka IPB gitu. Pasti untuk bagi waktunya sih selesaiin tugas akademik dulu, kemudian setelah itu baru di pramuka IPB. Nanti pasti banyak teman-teman emang yang dari vokasi juga, jadi nggak sendiri. Pasti nanti ketika mungkin ada kumpulan di Dramaga, jadi teman-teman yang vokasi itu semangat buat datang ke Dramaga karena ada temannya gitu, nggak cuma sendiri. Kayak gitu sih kalau untuk bagi waktunya pastinya utamain akademik, setelah itu baru ke Dramaga gitu. Kalau memang nggak bisa ke Dramaga dengan alasan akademik yang jelas, pasti kita wajarin juga gitu, kasih toleransi gitu Kak. Pasti kita harus bertumbuh bareng-bareng gitu, utamain akademik gitu, saling dorong, saling dukung, saling bantu gitu. Mengenai vokasi nih, jadi teman-teman bahwa di pramuka IPB ini semuanya satu sama, baik yang sarjana maupun yang vokasi tetap satu pramuka IPB. Itu nggak ada pramuka IPB vokasi, nggak ada pramuka IPB sarjana. Terus mungkin jadi pertimbangan juga ketika teman-teman yang mau jalur vokasi perlu dilihat juga gitu jurusannya itu apa dan itu lokasinya di mana. Soalnya kita vokasi ada dua, ada yang di Bogor, ada yang jadi takutnya teman-teman pilih jurusan A ternyata berharap itu ada di Bogor, ternyata teman-teman diterimanya dilokasikan di Sukabumi gitu. Jadi perlu diperhatikan juga gitu. Oke, izin jawab ya untuk pertanyaan dari Zaki ya. Untuk yang memang ada kumpulan rutin atau enggak ya. Nah di UKM Pramuka sendiri pasti ada kumpulan rutin atau kegiatan yang diadakan setiap bulannya itu
biasanya tergantung minat dari teman-teman juga. Untuk di bulan Februari kemarin karena teman-teman banyak minatnya di kegiatan climbing gitu, jadi kemarin kita adain kumpulan rutin untuk latihan climbing gitu. Dan kemarin kita kerjasama dengan Wana Bakti Kota Bogor juga. Jadi setiap bulannya itu pasti ada kumpulan rutin ngebahas materi-materi yang memang teman-teman minat di bidangnya, seperti itu Bang. Kemudian untuk jurusannya kita nanti dapat memilih dua jurusan yang kita mau, dan pilihan ketiga itu siap ditempatkan di jurusan manapun itu. Ya, jadi ada 3 pilihan. Pilihan pertama misalkan aku minat di Ilkom. Nah, jadi pilihan kedua misalkan minat di arsitektur lanskap, dan pilihan ketiga itu siap ditempatkan di jurusan manapun itu. Kalau kita nggak mau ditempatin di jurusan manapun itu, nggak usah di checklist pilihan 3-nya. Jadi kalau kita nggak keterima di pilihan 1 dan 2, ya udah kita langsung gugur. Kalau kita nge-checklist berarti dari pihak IPB bakal ngarahin kita itu cocoknya di jurusan mana, seperti itu. Baru tahu nih Kak Adi nih ada jurusan ketiganya ya. Jadi Palu Gada ya apa aja deh gitu, sebenarnya yang penting IPB gitu kan. Nah, hati-hati, tapi kampusnya tadi belum cerita tuh kampusnya ada di mana aja tuh. Tadi kan bisa jadi di Sukabumi juga ya. Silakan cerita. Dan untuk pilihan yang ketiga itu sepertinya hanya untuk di vokasi kota Bogor dan kabupaten Dramaga gitu. Untuk Sukabumi itu diutamakan warga Sukabumi biasanya Kak. Iya. Kalau warga Ciamas nggak ada ya? Nggak ada, itu kejauhan. Tapi di Dramaga juga nggak ada ya? Ini soalnya takutnya adik-adik kita ini langsung merubah kakak semua nih supaya nempel pos penjagaan IPB gitu. Jalur zonasi. Oke, ini Zaki seru banget Kak. Bismillah, tahun ini PIN IPB jalur pramuka mantap ya. Di apa namanya? Di Cirian gitu. Oke, ini ada dari Borges nih ya. Dia juga kebetulan lulus. Mungkin mau nanya nggak sih? Secara umum aja nggak apa-apa tentang dunia perkuliahan. Silakan loh kalau ada yang mau nanya. Ini kebetulan di studio kita ada yang mau nanya. Silakan. Mungkin udah kepilih jurusannya belum? Apa udah kepilih masuk di kampus belum? Belum ya? Ada? Belum? Mau nanya nggak tentang dunia kampus nih, perkuliahan? Mumpung ada mahasiswanya nih. Oke, silakan Kak, silakan Kak. Nih Kak Din, sini Kak. Masuk ke Kak. Oke, silakan nih. Saya audien aja ya. Oke. Baik, terima kasih Kak Adi, terima kasih kakak-kakak dari PBD. Kalau dari kakak-kakak yang sudah aktif di Pramuka IPB, kira-kira ada nggak sih turun ke bawah dalam artian mungkin ke Warcap untuk memberikan terkait kisi-kisi lah gitu, dalam artian hayu nih kita mungkin ini salah satu cara yang dilakukan oleh Warcap ya, mengadakan live terkait publish tentang bagaimana caranya atau gimana. Tapi mungkin dari kakak-kakak yang sudah aktif ini mungkin turun langsung nih ke sekolah-sekolah memang aktif nih, ada pramuka atau seperti apa, memberikan terkait dengan sosialisasi seperti apa, karena motivasi sekolah kadang berbeda-beda gitu. Setiap sekolah pasti punya potensi ekskul berbeda-beda, walaupun memang pramuka bisa dibilang antara wajib dan tidak wajib jaga ya, seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu mungkin untuk meregenerasi gitu kan, biar tadi tidak pensiun dini ya ya, pas kuliah langsung pensiun dini gitu artinya. Nah mungkin hal itu mesti disampaikan karena ya calon regenerasi kita kan Gen Z ya, Gen Z yang mungkin secara psikolog ya betean gitu kan, cepat ngeluh, ya diterpa panasnya mungkin mereka udah gimana gitu kan. Nah itu hal-hal yang harus mungkin disampaikan ke mereka nih, karena ya jangan itu saya aja kan lulusan PKL aja kadang lu harus lu harus mentalnya harus jadi gitu loh, harus benar-benar bisa bahwa ya mental menghadapi perang lah istilahnya gitu. Nah mungkin itu ada nggak tips-tipsnya, mungkin nanti kesananya ke depan turun langsung mungkin ke sekolah-sekolah, bekerja sama dengan Warcap, mungkin Warcap Kota Bogor dulu ya Kak ya, atau nanti Warcap Kabupaten Bogor yang lebih luas sekolahnya seperti apa, itu kan menjadikan sebuah kegiatan yang rutinitas. Mungkin itu sih Kak. Terima kasih Kak David. Ini Kak David ini dari Borges ya.
bertanya langsung, kebetulan ada di studio jadi bisa bertanya langsung nanti. Silakan mau bertanya, menjawab. Ya, izin jawab ya Kak. Untuk kegiatan sendiri sebetulnya sampai saat ini kita belum ada kegiatan yang memang turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi tentang mungkin jalur prestasi pramuka ataupun secara keseluruhan gitu. Mungkin itu bisa jadi saran untuk kedepannya bisa dijadikan kegiatan yang kegiatan UKM pramuka gitu. Tapi untuk sosialisasi sendiri biasanya kita memang kalau ada undangan, contohnya kemarin dari Cikarang, SMA Cikarang, dari SMA sekitar Dramaga gitu, kalau ada undangan baru kita datang gitu. Kemudian dari IPB sendiri sih secara keseluruhan gitu, nggak ada yang memang turun langsung sosialisasi tentang IPB gitu. Paling yang anak-anak KIPK, untuk anak KIPK itu mereka diwajibkan untuk memberikan sosialisasi ke SMA asal mereka. Jadi misalkan mereka dari MAN 1 Kota Bogor gitu, mereka masuk keterima di jalur PIN, maka nanti mereka harus datang lagi ke MAN 1 Bogor untuk mensosialisasikan IPB secara keseluruhan dari pendaftaran mandiri, jalur masuknya dan segala macamnya seperti itu. Mungkin terima kasih atas sarannya untuk tahun depan bisa diadakan program kerja seperti itu di UKM Pramuka tersendiri. Mungkin tambahan juga untuk sosialisasi mengenai seluruh IPB, kayaknya tiap Omda ya, mungkin setiap daerah itu ada gimana. Saya orang Garut, bagi orang Sukabumi ketika pulang sendiri pasti ngadain satu event buat ngumpulin semua anak SMA di satu tempat untuk canvassing lah gitu, canvassing mengenai IPB itu ada. Tapi untuk jalur pramuka benar yang kata Bagir paling menerima undangan, terus kayak kemarin pun saya diminta buat ngasih materi kayak gini juga di Porcap Kabupaten Garut gitu. Itu semua jalur pramuka entah IPB, entah UIN, dan baru dua sih entah IPB dan UIN. Dan paling ya kalau emang dari pramuka IPB pun kita pernah ngajukan untuk hal ini ke Kuarda, tapi lebih tepatnya himpunan mahasiswa prestasi. Waktu itu pernah satu kali mengadakan waktu angkatan kedua nggak masalah. Kita berhasil mengadakan sosialisasi hal itu gitu, bersama Kuarda untuk jalur prestasi ini. Mungkin izin sedikit ya Kak. Nah biasanya di akhir tahun itu dari IPB sendiri ada kegiatan yang namanya IPB Goes to School atau IGTS. Jadi setiap himpunan daerah mereka mengadakan kegiatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi. Seperti mungkin saya dari Sukabumi ada yang namanya IKMASI, Ikatan Keluarga Mahasiswa Sukabumi. Nah, ketika kita libur di libur semester, nah di setiap Omda itu ngadain kegiatan sosialisasi, datang ke seluruh SMA, seluruh SMK yang ada di Sukabumi. Kemudian biasanya di hari puncaknya itu dari seluruh SMA SMK yang ada di Sukabumi dikumpulin di satu tempat gitu untuk ngejelasin IPB secara keseluruhan, seperti itu sih Kak. Mungkin dari Bogor sendiri ada nggak ya? Himpunan mahasiswa Bogor. Tuan rumah. Oke. Gini, terima kasih Kak Dewi. Tadi makasih bagus banget. Mungkin nanti kita coba ya, karena di Kuarcap sendiri kita pingin ya, saya terus Kak Wali dan yang lain itu kita pingin adik-adik kita ini tersalurkan gitu, tersalurkan minat dan bakatnya, terutama melalui jalur prestasi pramuka, talenta tadi ya. Nah makanya ini baru sekali ini, kita baru sekali ini. Tadinya kita mau gabung, mau buatin lebih heboh ya. Kita mau bikin lebih heboh, tadinya di satu ballroom, terus ada UPN, Veteran, terus ada UI, ada IPB, ada ITB, ada UNPAD, ada UNWIM, dan sebagainya, ada UPI, dan sebagainya. Kita pingin tuh, cuman sayangnya waktunya mepet yang tadi timeline-nya itu ya, Kak Amin ya. Dan saya ya udah Kak, kita coba bikin live aja deh gitu. Kita bisa jaring nih, nggak tahu Kak Bella ada berapa orang yang live yang ikutan di TikTok kita hari ini. Oke, kita banyak sebetulnya teman.
ini biasa masuk keluar gitu. Di YouTube kita nggak live hari ini, tapi di Instagram kita juga live, tadi ada sampai beberapa puluh orang. Nah, ini salah satu bentuk kita, kepedulian kita terhadap generasi muda. Kita pingin adik-adik kita ini nggak langsung ke KUA ya, tapi langsung masuk ke kampus gitu ya. Nah, nanti ke kampus pun tidak salah milih gitu. Jurusan matematika ternyata belajar fisika, nah itu bukan hal yang aneh gitu nanti di kampus. Jadi itu bahkan kalau dulu tuh ada teman kakak jurusannya ilmu tanah gitu. Dia bilang ke teman-teman, gua masuk jurusan ilmu kubur gitu. Ilmu kubur, iya ilmu tanah gitu. Tanah yang mana yang bagus gitu. Cuman dia kelakarnya gitu ya, no hard feeling, oke? Nah, itu ada pertanyaan nih. Apabila mengundurkan diri sebelum dinyatakan lulus tuh boleh nggak sih? Nah, udah daftar, ternyata dia belum tahu lulus atau enggak, aku mundur duluan deh gitu, boleh nggak? Dia takut. Sebetulnya makanya sebelum mendaftar itu kan diusahakan udah yakin dulu gitu. Karena ketika kita udah daftar, kita udah nggak bisa mengundurkan diri. Khususnya ketika kita udah mendaftar ke IPB-nya ya, ketika kita udah submit maka nggak bisa mundurin diri. Gitu. Bismillah dulu ya sebelum klik, kalau udah klik repot. Izin nambahin juga Kak, kalau untuk ini kan kasusnya mengundurkan diri masih dalam sebagai peserta ya, sebagai peserta. Iya. Nah kalau sebagai peserta itu jatuhnya itu bisa nanti seperti yang tadi Bang Haikal dan Kak Bagir katakan itu mati berdampak kepada adik tingkat di bawahnya gitu. Istilah kasarnya itu dosa turunan. Nah, itu dosa turunan. Nah, kalau misalnya nanti dia mengundurkan diri atau apa, itu lebih baik sih kalau menyarankan itu apabila sudah menjadi mahasiswa, karena bukan sebagai peserta lagi. Kalau sebagai peserta, dosa turunannya. Itu yang perlu diperhatikan sih. Oke. Jadi sebelum ngeklik, ini hati-hati ya, jangan main klik nanti sambil tidur keklik submit gitu kan. Waduh, repot urusannya. Tahu-tahu ini Universitas Cendrawasih lagi klik kan repot tuh. Oke, ini ada pertanyaan, apakah ada uang pangkal? Nah, itu uang pangkal. Jadi kalau sekolah, kalau swasta ya kayak ada uang pangkal, uang gedung, uang apa. Nah, tadi mungkin dijelasin singkat aja kayak gimana. Oke, terima kasih Kak. Untuk sampai angkatan 5 itu kita nggak ada uang pangkal, jadi hanya UKT aja, uang kuliah tunggal. Nah, untuk di tahun ini sedang kita pastikan untuk perihal UKT. Untuk tahun lalu itu sempat ada bahasan dari pihak kampus gitu, ada uang pangkal dan memang nominalnya besar, dan kita sebagai mahasiswa jalur PIN kemarin sempat ngadain audiensi dan diskusi dan negosiasi kepada pihak kampus. Akhirnya di tahun lalu dibatalkan, dan tahun ini seharusnya tidak ada uang pangkal juga. Biasanya ketika ada uang pangkal kita selalu diskusi dan bertanya gitu, kenapa alasan diadain uang pangkal? Karena kita masuk lewat jalur prestasi. Apa bedanya dengan jalur mandiri kalau memang ada uang pangkal? Seperti itu Kak. Oke, jadi itu ya jawabannya ya Kak Afifah Zafar. Berarti memang uang pangkal itu sebetulnya ada ya kemarin ya, tapi dibatalkan. Oke, dibatalkan karena memang ini hasil negosiasi yang keras dari para dewan-dewan ini, dewan rencana yang sudah mengusahakan adanya itu tetap bisa masuk dengan biaya terjangkau. Ini keren banget ya, tepuk tangan virtual dulu ya. Oke, ada dari netizen yang mau bertanya lagi mungkin. Kak Wali, thank you sudah ikut dalam acara ini. Terus ada kakak yang lain juga tadi sudah bertanya, dan tadi ada yang sudah komit ya. Oke, tahun ini gue masuk gitu. Oke, ya, mudah-mudahan bener ya. Mudah-mudahan masuk betul. Nah, ini last time ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, mungkin dari kakak sih ucapin makasih ya. Yang jelas kita nggak berhenti di sini, podcast nggak berhenti di sini. Kita terus akan cari narasumber yang lain. Tapi tolong jangan lupa subscribe ya. Itu klik yang bener kalau itu. Like juga jangan lupa, share juga nih karena video ini berguna banget buat yang mungkin nggak bisa nonton ya Kak Bella. Jangan lupa di share ke reels kita yang tadi live yang pertama. Di share karena itu jadi evidence kita sudah pernah melakukan sosialisasi ya, dan ini terbuka untuk siapapun, dan ini buka-bukaan juga yang mengenai biaya, mengenai tadi aja live in IPB sudah di share dikit, di spill dikit gitu kan. Lain-lain sih masalah
lain-lain mungkin nanti bisa komen aja, nanti kita waduh ada ucapan nih. Ayo nih saya bacain aja ya. Ususan dari Racana IPB selamat ulang tahun, kita tepuk tangan virtual lagi ya. Oke, ini yang keberapa ulang tahunnya? 52. Nah, ini udah bentar lagi, mudah-mudahan sih nggak pensiun ya. 52 itu bukan usia kecil gitu. Dan ini alhamdulillah masih eksis ya. Oke, selamat ulang tahun juga untuk Racana IPB. Oke, itu dari Kak Adi ya. Silakan mungkin closing dari Haikal dulu ya. Bismillah ya, kalau dari saya closingnya semangat terus, ketika ada kesempatan ya coba aja. Dan benar pramuka itu sangat bermanfaat. Kalau pembina saya bilang itu pramuka itu bermain, tapi jangan main-main sama pramuka. Oke, mungkin dari saya sendiri nggak beda juga kayak Kak Haikal gitu. Ketika ada kesempatan Kak coba dan ketika kita udah masuk pramuka, kita bukan cuma hanya aktif di pramuka aja, tapi kita bisa explore hal lain yang memang jalannya itu dari UKM Pramuka. Saya sendiri bisa jalan-jalan ke Padang, ke Surabaya, ke luar kota yang ada di Indonesia, ke beberapa kota karena lewat pramuka. Karena jalannya lewat pramuka, kerjasama dengan organisasi lain, saya masuk di organisasi tersebut, di kegiatan tersebut, dan saya bisa coba experience hal-hal baru yang memang belum pernah saya coba. Maka dari itu ayo join di Pramuka IPB, karena nantinya pasti bakal banyak hal-hal yang bisa teman-teman rasakan yang memang ketika SMA belum pernah dirasakan. Oke, dari saya terakhir ya, teman-teman jangan lupa kalau untuk mau masuk ke kuliah ya khususnya ya, itu jangan hanya mementingkan jalur masuknya saja, tapi juga tetap memikirkan akademiknya, karena di kuliah itu yang benar-benar diperas itu adalah otaknya. Ya for your info aja nih, kakak-kakak di sini yang 3 ini udah ngerasain rasanya nggak tidur berapa hari, cuma nugas saja itu udah jadi makanan sehari-hari anak kuliah lah gitu. Terus juga paling semangat buat yang mau masuk ke IPB khususnya lewat jalur PIN Pramuka di jalur talenta. Terus juga buat teman-teman yang tidak berkesempatan di jalur PIN tetap masih bisa join di Pramuka IPB selama menjadi mahasiswa ya, bisa langsung kontak aja. Ya, nggak mahasiswa juga bisa sebenarnya, karena kita juga menerima anggota dari non mahasiswa IPB. Jadi ya, yang penting adalah telah memenuhi syarat di usia pandiganya gitu. Itu sih kakak-kakak. Terima kasih. Keren banget dari kakak-kakak semua ini, sangat menginspirasi. Terus jadi apa ya, kita tahu pengalaman di dunia perkuliahan, pramuka, dan banyak deh yang bisa kita ambil hari ini. Dan udah banyak juga tadi banyak yang bertanya. Terus di sini juga teman-teman pada memperhatikan dari awal sampai akhir. Dan saya sendiri pun berharap agar teman-teman pramuka khususnya di Kota Bogor bisa menjadi penerus, mau itu di dunia perkuliahan ataupun turun langsung di masyarakat. Semoga kita semua sukses dan kakak-kakak juga sukses selalu ya, amin ya rabbal alamin. Dan dirasa cukup untuk podcast Pramuka pada hari ini bersama kakak-kakak Pramuka IPB. Saya Fairuz bersama Kak Adi pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih dan salam Pramuka. Salam. Dadah, terima kasih.